Halo semuanya, balik lagi di channel IT Kampungan. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar Excel. Kita mulai sekarang dari VLOOKUP dan teman-teman akan saya pandu untuk bisa menguasai VLOOKUP ini hanya dalam waktu beberapa menit saja. Nah, teman-teman yang ingin belajar langsung dan mempraktekannya bisa mendownload file yang ada di link di deskripsi. Jadi sambil melihat video, teman-teman juga bisa langsung sambil latihan. Oke, kita mulai aja. Jadi simpelnya VLOOKUP itu seperti ini. Misal kita punya anggaplah database seperti ini ya. Ada nama unit, kategori. Nah, di sini ada apel, buncis dan selanjutnya. Kemudian di kolom berikutnya ada kategori. Nah, penggunaan VLOOKUP ini seperti ini. Misal kita punya data dari misal data hasil penjualan misal ya. Hasil penjualan kita menjual apel, selada, wortel dan pisang. Tapi kita nggak punya kategori si apel ini termasuk kategori apa, selada apa. Nah, gimana caranya supaya memunculkan kategori ini di tabel yang baru di sini? Nah, caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal klik aja dulu di kolom yang diinginkan di sini misalnya klik ketik sama dengan kemudian tulis VLOOKUP. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui ini ada lookup value. Nah, lookup value ini adalah value yang ingin kita kategorikan. Misalnya dalam contoh ini, misalnya si apel ini ya. Si apel ini kita pengen tahu dia masuknya kategori apa. Nah, ini si lookup value-nya ya. Kemudian kita ketik di sini koma. Kemudian ada table array. Nah, table array ini adalah data yang ingin kita sumber data yang digunakan untuk mengkategorikan si apel ini apa. Ya. Nah, sumber datanya ada di sini. Ada di B dan C. Kita klik aja di B, kemudian ke C dan sampai kita klik sampai ke sini sambil menekan tombol shift, teman-teman bisa klik di sini di C9. Ya, jadinya semuanya masuk dalam table array ya. Jadi table array itu kita ingin melihat data yang untuk mengkategorikan si apel ini dari mana sampai mana. Nah, kebetulan ini dari kolom B sampai ke C9 ya. Jadi nanti menyesuaikan aja kalau teman-teman punya data yang lebih banyak, teman-teman bisa mengcustomize si range-nya ini ya, si table array-nya ini. Oke, selanjutnya ada kolom index number. Nah, kolom index number itu berfungsi untuk menentukan kolom mana yang ingin kita munculkan nilainya. Nah, di sini kan ada B dan C, berarti hanya ada dua kolom. Nah, teman-teman ingin memunculkan kolom yang mana? Misalnya kita ingin memunculkan kategori, berarti kita taruh di sini angka 2 karena dia ada di kolom 2. Gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman juga tahu, jadi VLOOKUP ini wajib memiliki si lookup value ini, kemudian yang table array ini yang tadi ya. Kemudian si table array ini di kolom pertamanya itu harus punya value yang sama dengan lookup value yang si apel ini. Ya. Jadi kolom pertama itu mesti punya uh, apa ya? Value yang sama ya dengan lookup value. Ya, misalkan apel ini kan ada di kolom B. Nah, si kolom pertama ini harus si B ini harus ditaruh di kolom pertama gitu ya. Si B ini harus ditaruh di kolom pertama. Jadi misalkan kita punya si nama unit ini ada di kolom D. Nah, itu nggak bisa lookup value. VLOOKUP ini
tidak bisa di apa ya, di gonta-ganti urutannya ya. Jadi yang lookup value dengan kolom pertama table array itu harus sama dan tidak bisa dirubah jadi di sebelah kanan. Dia harus paling kiri. Ya, harus paling kiri. Nah, kalau yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan di kolom komen ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah milih eh, kolom number, kemudian kita nanti akan dihadapkan pada pilihan range lookup, apakah akan memilih true atau false. Nah, eh, karena kita ingin mencari nilai yang paling sesuai, kita pilih yang false. Jarang sekali ada yang memakai true ya, karena dia ini kalau true itu dia nanti mau di sort dulu datanya, pokoknya gitulah. Intinya teman-teman pakai false aja karena false itu mencari nilai yang paling sesuai, yang persis sama. Jadi kalau apel ya apel, nanti kategorinya apa, seperti itu ya. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, ini ya akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman eh, kalau ingin mencari yang selada gimana? Ada beberapa cara. Teman-teman bisa melakukan ini. Yang pertama, teman-teman blok B1 ke C9 ini, kemudian ketik atau tekan tombol F4. Nah, dia akan mengunci seperti ini. Dia fungsinya itu supaya si table array ini tidak berubah range-nya. Range itu pilihan pilihan selnya, pilihan B1 dan C9 gitu. Jadi nggak berubah, nggak jadi B2 C10. Nah, ini fungsi dolar-dolar ini untuk mengunci table array-nya tetap selalu seperti ini. Oke, kemudian kita tekan enter. Kemudian bisa drag sampai row yang kita inginkan, bisa sampai pisang ini ya. Ini kliknya di yang tanda kotak di sebelah kanan bawah ini ya. Kita klik, tekan di apa, di drag, klik terus drag sampai bawah seperti ini. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi ini untuk VLOOKUP. Pertama kita perlu memperhatikan lookup value-nya. Kemudian kita memilih table array. Jadi lookup value itu value apa yang ingin kita terjemahkan atau ingin kita kategorikan berdasarkan database. Yang kedua, kita pilih table array. Table array ini adalah database-nya yang punya data yang kita butuhkan untuk mengkategorikan atau menerjemahkan si nama unit ini atau apel. Misalkan ada kategori, nanti juga misalnya kita tambah kolom harga dan lain-lain, itu ada di table array. Pokoknya itu bank datanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini ada kolom index number. Kolom index number itu kolom yang ingin kita gunakan untuk menerjemahkan si apel ini menjadi apa. Oke, kan karena ini ada kolom B dan C, B dan C ini cuma hanya ada 2 kolom. Yang ingin kita gunakan value-nya kolom yang mana? Karena yang di sini kita butuh kategori, berarti kita taruh di sini kolomnya 2. Angka 2, sorry. Kemudian koma, terus range lookup. Range lookup ini kita pilih false aja karena kita ingin memunculkan nilai yang sama persis, apple to apple, buncis to buncis gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga cara yang lainnya. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Kita kembali ke lookup value, kita rubah lookup value-nya. Jadi seperti ini. Nah, G5 sampai G8. Nah, ini juga akan memunculkan hasil seperti ini. Nah, ini bisa cara yang kedua ini bisa dilakukan di Microsoft Excel
2016 ke atas. Saya kurang tahu di 2016 ke bawah bisa melakukan cara ini atau tidak. Tapi kalau yang pertama tadi, cara yang pertama tadi yang di drag and drop tadi bisa dilakukan di versi berapa aja misal Excelnya ya. Nah, begitu. Ini masih contoh yang simple. Ya, sih contoh yang simple. Sekarang kita misal menambah komponen yang lain di kolomnya. Kolom harga misalnya. Ini kita asal aja ya, 1000. Oke, seperti ini ya. Ini ada kita buat tambahan data di bank datanya atau di database-nya. Nah, sekarang kita perlu juga misalkan di sini memunculkan harga berdasarkan database di mana kita cuma punya atau seperti ini ya. Bolehlah. Di mana kita cuma punya data itu apel, selada, wortel dan pisang. Nah, bagaimana memunculkan harga sesuai yang ada di database-nya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti tadi ya. Ini contoh keduanya. Lookup supaya kita semakin paham. Lookup value-nya berarti apel. Kita ingin tahu apel itu harganya berapa. Ya. Sesuai dengan apa yang ada di database. Kemudian table array ini berarti database-nya. Kita klik dari B. Terus gunakan kursor atau mouse bisa. Klik sampai sini. Sambil tekan shift ya, misalkan dari B1 kita tekan shift ke D1 atau langsung dari B1 ke D9 seperti ini ya. Oke, kemudian klik koma, kita pilih kolom yang mana yang akan kita tampilkan. Di sini ada di table array ini ada B, C dan D, berarti ada 3. Nah, karena ini kita ingin mengetahui harga dari setiap nama unit ini, berarti kita pilih kolom ketiga, kemudian koma lagi, kemudian kita ketik false ya, seperti ini. Jangan lupa untuk mengunci datanya menggunakan kita blok dulu si table array-nya ini. Kita blok table array-nya, kemudian klik F4 atau di beberapa laptop sekarang harus menggunakan Fn. Kita tekan dulu Fn-nya, kemudian tekan F4. Jadi seperti ini ya. Jadi ada dolarnya di sebelum huruf ini, sebelum B dan setelah B ya, sama dengan D juga seperti itu. Oke. Ini ya. Untuk mengetahui selada, wortel dan pisang kita bisa melakukan drag and drop juga seperti ini. Oke, ini sudah sesuai ya. Apel 1000, selada di sini 1000 juga, wortel 100, kemudian pisang 500. Sesuai ya. Oke. Nah, gimana kalau kita perlu untuk memunculkan kategori dan harga sekaligus berdasarkan nama unit ini? Bisakah VLOOKUP melakukan itu? Tentu saja bisa. Jadi kita nggak perlu melakukan yang seperti tadi ya. Buah dulu, ya, kita buah VLOOKUP, kemudian baru kita VLOOKUP yang harga. Nah, itu sangat tidak efisien, terutama nanti kalau datanya banyak sekali. Nanti kita akan coba berlatih ya dengan data yang lebih banyak daripada ini. Kalau bisa kolomnya hanya 2 seperti ini mungkin cepat-cepat saja, tapi gimana kalau kolomnya itu ada 10 misal. Nah, itu tentu perlu waktu yang sangat lama untuk mengerjakannya ya, lebih lama. Jika kita memVLOOKUP-nya, membuat rumusnya satu-satu seperti ini, setiap kolom kita buat rumus, setiap kolom kita buat rumus, kalau sampai 10 sampai 20 kolom tentunya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ada cara cepat untuk VLOOKUP ini. Jadi kita tidak perlu VLOOKUP setiap kolom. Nih,
kita masih mirip sebenarnya caranya. Kita tulis VLOOKUP, jangan lupa pakai sama dengan ya. Setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Kita tekan VLOOKUP, kemudian kita lookup value-nya, value yang ingin kita ketahui, kategori dan harganya. Di sini ya berarti apel, kemudian table array ini database-nya. Ingat kalau VLOOKUP lookup value dengan kolom pertama yang kita pilih di database itu harus memiliki kesamaan nilai. Jadi apel itu harus berada di B1. Ya, nggak bisa berada di C, nggak bisa berada di D. Dia harus ada di kolom pertama yang kita pilih di table array ini. Oke. Lanjut lagi, kita sekalian aja ya, ini kita kunci, kita blok dulu, kemudian tekan F4, terus milih kolom index number. Nah, kalau tadi kita hanya memilih satu, misalkan dua gini ya, seperti tadi, ini akan hanya menghasilkan output untuk satu kolom saja, seperti ini ya. Dimana kita ingin membuat juga hasilnya sekaligus dua kolom ya, outputnya itu ada di dua kolom, jadi nggak cuman kategori tapi harganya juga dalam satu kali rumus ya. Dalam satu kali rumus kita menghasilkan kategori dan harga. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Seperti ini caranya. Di kolom index number setelah koma kita tambahkan tanda kurung kurawal ya. Seperti inilah pokoknya, entah kalian menyebutnya apa ini ya, saya menyebutnya ini kurung kurawal. Kemudian teman-teman buat kurung buka dan kurung tutupnya seperti ini. Teman-teman tinggal menambahkan saja setelah angka 2 ini di kolom kedua kan kategori. Nah, kita perlu kolom harga, berarti kita perlu menambahkan kolom ketiga. Caranya seperti ini. Seperti ini. Nah, kan? Jadi satu kali rumus bisa menghasilkan dua output kolom sekaligus ya. Ini tinggal kita drag saja seperti ini. Atau kita bisa buat lookup value-nya jadi range juga. Seperti ini ya. Ini sampai bisa salah, sorry. Ini seperti ini. Wait, mungkin ada yang salah. Sebentar ya guys, apa yang salah ya? Oke, sepertinya ada kesalahan. Sementara ini kita drag dulu aja ya, seperti ini. Oke, ini kategori ini bisa kita cek lagi, ini sesuai dengan data yang ada di database. Ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kita ada juga latihan yang lain dengan data yang lebih banyak dan dengan kolom yang lebih banyak juga. Seperti ini ya. Kita punya lookup value itu berupa ID desa. Misalkan kita dalam suatu keperluan kerja, kita punya data ID seperti ini. Nah, dari ID ini kita perlu terjemahkan si ID ini menjadi beberapa value yang terdiri dari beberapa kolom. Misalkan di sini ada nama kabupaten, nama kecamatan, dan nama desa. Nah, ini saya ambil dari indeks desa membangun datanya ya. Kebetulan saya punya datanya. Ini sebagai contoh aja. Ini contoh nyata kerja, mungkin kan teman-teman akan menghadapi seperti ini, ada namanya ID ya. ID itu berarti kan identifier, sebuah identitas yang membedakan satu data dengan data yang lain.
Nah, si ID ini kita perlu terjemahkan sekarang nih. Ceritanya kita perlu terjemahkan menjadi beberapa value dalam beberapa kolom. Ini database-nya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena VLOOKUP itu ya, ini saya contohkan ya. VLOOKUP lookup value-nya bebas. Kalau lookup value posisinya bebas ya, maksudnya mau di kiri mau di kanan itu nggak masalah ya, yang penting dia urutannya sesuai aja ya, lookup value. Jadi kalau misalkan kita ingin lookup value di samping persis datanya, berarti kita harus si ID-nya ini harus sejajar dengan rumusnya ya. Jangan sampai kita lookup value-nya kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan menghasilkan value yang salah. Ya, jadi si value yang kita ingin cari datanya itu dimulai dari B3, padahal ya seharusnya yang di sini tuh B2. Nah, ini nanti datanya bisa menjadi data yang salah. Bisa jadi data yang salah. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan posisinya jangan sampai salah ya. Ini. Kalau ID-nya ada di B2, maka si posisi menulis VLOOKUP-nya juga usahakan ada di B2. Oke. Kemudian di table array ini, nah seperti yang saya jelaskan di awal, table array itu kan datanya harus si ID-nya itu harus dari sebelah kiri. Nah, masalahnya si nama kabupaten, nama kecamatan ini ada di sebelah kiri ID desa. Ya. Sedangkan VLOOKUP itu mengharuskan kolom pertama itu memiliki kesamaan dengan lookup value. Ya. Dia harus menjadi kolom pertama. Kita nggak bisa nih milih dari sini jadi nama kabupaten, nggak bisa. Jadi anggaplah begini pilihannya. Jadi si kolom yang pertama kita pilih ini, anggaplah D ini harus sama dengan lookup value, harus memiliki kesamaan. Berarti isinya harus ID juga. Sedangkan di sini kolom pertamanya, padahal kita butuh nama kabupaten dan nama kecamatan. Kolom pertamanya itu nama kabupaten. Nah, ini nggak bisa ya, VLOOKUP itu nggak bisa seperti ini datanya. Jadi kita perlu mengubah datanya dulu. Teman-teman buka yang sheet yang database ini. Jadi teman-teman bisa download ya di bawah. Sekalian latihan. Kita pindahkan dulu nama kabupatennya dan nama kecamatannya. Ya. Kita blok aja, teman-teman bisa blok ini. Ingat ya, kita bisa klik di sini atau menggunakan kursor sini dari C ke F ya, menggunakan tombol shift C, kemudian tekan tombol shift ke F. Kemudian untuk cepat untuk memilih secara cepat, teman-teman gunakan tombol shift, kemudian tekan bawah, tekan tombol shift dan tempat tombol kontrol secara bersamaan, shift dan kontrol, kemudian tekan kursor bawah ya, nanti akan terpilih langsung seperti ini ya. Jadi ini lebih efektif daripada cara seperti ini. Misalkan kita pilih C, kemudian kita scroll down sampai bawah, baru pilih ke sini. Itu tidak efektif ya. Teman-teman bisa pilih ini dari C, kemudian tekan shift ke F, kemudian tekan kontrol dan tekan tombol bawah. Nah, ini jadi cepat. Oke. Kemudian kita ingin memindahkannya kemana? Ya, kita ingin pindahkan kemana? Kita ingin pindahkan misalnya ke I. Intinya setelah kode desa. Jadi kode desa harus paling kiri. Ya, seperti ini. Nah, supaya urutannya sesuai, kita pindahkan juga nama desanya ya. Kita pindahkan nama
nama desanya di biar urutannya enak aja. Walaupun sebenarnya bisa ya. Oke, datanya jadi seperti ini. Nah, ini saya tinggal perlu nama provinsi, kita hapus aja. Nah, ini ya, latihannya seperti ini. Kode desanya harus paling kiri, ya, harus paling kiri. Sesuai dengan si ID desa yang akan kita cari value-nya atau nilainya ya. Oke. Kalau udah paling sebelah kiri, sekarang kita bisa mulai VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kita klik VLOOKUP value-nya, misalkan di sini table array. Nah, teman-teman bisa, kalau tadi contoh yang pertama itu di dalam satu sheet yang sama, sekarang di contoh yang kedua kita menggunakan sheet yang berbeda. Ya, dan itu bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan VLOOKUP ya. Teman-teman tinggal pindah aja ke sheet yang dimaksud, yang dimau ya, yang tempatnya database itu berada. Misalnya ini di sheet yang database, teman-teman klik yang database. Nah, nanti akan secara otomatis si rumusnya ini memilih sheet yang kita klik tadi. Oke. Nah, beda ya. Sebentar teman-teman. Database-nya sebentar, mungkin ada yang aneh nih. Oke, ini kode profnya kita hapus dulu. Oke. Oke. Kita balik lagi ke lookup. Kemudian lookup value, klik koma. Nah, kita klik sheet yang tempat database yang kita mau ambil database-nya. Nah, ini kode desa. Ini harus paling kiri ya. Harus value yang memiliki kesamaan dengan lookup value harus paling sebelah kiri. Sorry. Nah, kita tinggal klik aja dari kolom A misalnya sampai kolom F. Klik di A, kemudian tekan shift sampai kolom F. Ya. Kemudian tekan shift control dan tekan arah panah bawah, sorry ya, tekan arah bawah panah pada keyboard. Tadi saya salah dulu ya, arah kursor bawah. Arah bawah pada keyboard ya, arah bawah pada keyboard. Seperti ini. Jangan lupa untuk memblok ini table array-nya. Tekan F4. Kemudian kita tinggal memilih si kolom number-nya. Kita ingin memunculkan kolom number yang mana? Kita mulai di sini, kode desa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kita di sini butuh nama kabupaten dulu misalnya contohnya. Berarti nama kabupaten itu ada di kolom 3. Oke, kita ketik 3, kemudian koma, kemudian kita ketik false. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, tapi karena kita butuh langsung sampai nama desa, nah, supaya menghemat waktu, tidak perlu membuat rumus lagi, kita perlu nama kecamatan dan nama desa. Berarti ini ada di kolom 1. Kalau kabupaten kolom 3, maka kecamatan ini 3, 4, kolom 5 nama kecamatan, dan kolom 6 untuk nama desa. Ya. Kolom 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Ya, kita mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kita buka dulu kurung kerawal buka di sini, kita buat seperti ini. Saya nggak tahu namanya ini apa ya. Kemudian kurung kerawal yang tutup.
Ya, tadi kita butuh kolom, selain kolom 3 kita butuh kolom 5 dan kolom 6. Oke, kita tekan enter saja. Akan muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat eh, rumus untuk setiap kolom ya. Kemudian untuk mengetahui kolom yang lain, teman-teman tinggal blok saja dari C2 ini sampai ke E2 seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian pada tanda kotak di pojok kanan bawah, klik 2 kali. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita drag and drop aja berarti. Ini sangat tidak efektif. Coba nanti kita cari caranya supaya cepat ya. Oke, teman-teman seperti ini aja supaya ini cepat. Teman-teman blok sampai sini seperti tadi. Kemudian tekan Ctrl C. Klik di sini. Di bawah yang Bogor ini, di bawah C2 ini, di C3 sampai kolom terakhir di kolom C sini ya. Nah, teman-teman tinggal eh, tekan Ctrl dan V atau tekan klik kanan kemudian pilih paste ya, paste yang ini. Nah, seperti ini. Maka akan muncul value-nya sesuai dengan apa yang ada di database. Oke. Nah, itu teman-teman cara untuk VLOOKUP yang cepat ya, yang kita bisa menghasilkan output lebih dari satu kolom ya dengan cepat. Jadi kita bisa mengefektifkan waktu kerja kita jadinya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nantikan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.